Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian atau anak-anak di sekitar kalian rela begadang setiap hari hanya untuk menonton handphone mereka? Ataukah begitu kecanduan untuk scroll konten di media sosial hingga lupa dengan kehidupan di dunia nyata mereka? Ataukah merasa hidup begitu sepi ketika tidak ada notifikasi? Ya, bisa jadi kalian atau anak-anak tersebut sedang mengalami yang namanya brain rot, pembusukan otak. Di mana pembusukan otak ini bukan otak kita busuk secara fisik, melainkan otak kita mengalami pelemahan kecerdasan, kemunduran mental, kemerosotan daya pikir, jadi daya pikirnya tidak bisa berpikir kritis atau tajam. Hal tersebut disebabkan karena terlalu sering atau kecanduan menonton konten-konten yang berkualitas rendah. Maksudnya konten-konten yang berkualitas rendah ini adalah konten-konten receh yang minim faedah seperti konten-konten candaan, konten-konten flexing atau pamer kekayaan, konten-konten tentang orang bertengkar, konten-konten berkata kotor, dan tidak mencerminkan sopan santun seperti budaya kita. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemajuan teknologi itu seperti dua sisi mata koin, di mana sisi satunya dia bisa berdampak positif apabila kemajuan teknologi ini diimbangi dengan kita atau anak-anak di sekitar kita itu lebih bijak menggunakannya. Dan di sisi lain ini sangat berdampak negatif ketika mereka terlalu kecanduan dan mereka hanya menonton konten-konten yang sebenarnya itu tidak menambah wawasan atau tidak mengedukasi mereka. Jadi brain rot ini adalah hal yang sangat genting sekali, di mana ini sangat rentan untuk mengenai atau terkena kepada anak-anak yang dia sejak lahir sudah tumbuh bersama media sosial. Dampak dari brain rot ini sangat banyak. Yang pertama, seorang anak akan sangat sulit untuk fokus. Jadi ketika misalkan di meja belajar mereka ada sebuah PR dan ada handphone mereka, dan ketika handphone mereka ada notifikasi, mereka akan lebih memilih untuk membuka notifikasi terlebih dahulu tanpa memikirkan mana sih yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka, hingga mereka lupa tugas utama mereka untuk mengerjakan PR mereka. Jadi misalkan mereka scroll konten di media sosial itu bisa sampai 1 hingga 5 jam, dari durasi 5 jam itu bisa untuk mengerjakan banyak hal, mereka hanya mengerjakan hal yang sebenarnya tidak penting, yaitu scroll media sosial. Dan dampak selanjutnya juga anak-anak karena terlalu terbiasa ketika menonton konten yang tidak mereka sukai, mereka akan skip. Mereka itu akan terbawa kebiasaannya ke dunia nyata mereka. Jadi misalkan untuk saya pribadi, kalau dulu membawa tugas atau PR dari sekolah sampai 3 PR ke rumah itu adalah hal yang biasa. Tapi untuk anak-anak sekarang, mereka lebih mudah mengeluh, lebih mudah tidak percaya diri untuk mengerjakan. Jadi ketika ada PR yang mereka tidak bisa mengerjakannya, mereka memilih untuk skip dibandingkan berusaha atau berpikir bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Itu salah satu dampaknya. Selain itu, mereka juga akan sulit bersosialisasi karena ketika anak sudah mengalami brain rot, mereka akan lebih suka berdiam diri dan asik dengan dunia mereka di kamar dengan bermain handphone dibandingkan mereka keluar dari kamar mereka dan bermain dengan teman-teman di lingkungan mereka. Selain itu juga sikap kepedulian mereka juga akan berkurang. Jadi misalkan ketika ada suatu masalah, seorang anak tersebut yang terkena brain rot akan lebih memilih untuk tidak menyelesaikannya atau meninggalkannya dibandingkan untuk memperbaiki permasalahan yang sebenarnya itu tanggung jawab mereka. Itulah kenapa mereka itu brain rot ini sangat genting dan sangat penting untuk diatasi. Dan cara mengatasinya sebenarnya sangat butuh peran aktif dari orang tua ataupun orang-orang dewasa yang tumbuh membersamai mereka. Jadi misalkan kita bisa mencoba menerapkan screen time atau pembatasan waktu mereka menggunakan media sosial. Misalkan mungkin mereka udah terkena brain rot, misalkan sehari sampai 6-10 jam untuk main game atau scroll media sosial, mereka bisa coba kita terapkan screen time-nya secara perlahan. Misalkan dari durasi 6 jam mereka kurangi jadi
5 jam setengah gitu, sampai mereka menyampai batasan yang sebenarnya itu batasan yang sudah wajar untuk seorang anak bermain handphone, misalkan sehari itu cukup 2 jam. Memang sulit, tapi daripada kita harus menanggung depannya mereka menjadi pribadi yang tidak baik, sebaiknya kita mulai dari sejak sekarang untuk memperbaikinya. Selain itu, kita coba untuk mengajak anak ketika dia tidak memiliki aktivitas dengan handphone mereka, memang wajib ada aktivitas pengganti agar mereka tidak merasa bosan dengan dunia mereka gitu. Misalkan aktivitas penggantinya ini kita bisa ajak mereka untuk bermain di luar, bisa ajak mereka untuk mengasah hobi mereka gitu. Jadi mereka lebih bisa untuk mengatur fokus itu berlama-lama gitu loh untuk suatu hal gitu. Karena ketika seorang anak tidak fokus pada satu hal dengan durasi waktu yang lama, itu sudah menunjukkan anak tersebut tidak akan bisa fokus untuk menyelesaikan segala hal, terutama untuk mencapai mimpi mereka di masa depan. Jadi brain rot ini benar-benar sangat berdampak negatif untuk kehidupan anak dan bahkan bisa mengancam masa depan atau mimpi mereka. Jangan sampai anak-anak kita dengan online terus, kecerdasan dan kesehatan mental mereka jadi tergerus. Dan jangan sampai karena saking terlalu kecanduannya untuk mendengar notifikasi hingga mereka lupa untuk mengasah hobi, lupa mencapai mimpi, dan lupa untuk mencintai diri sendiri. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.